Seiring dengan perkembangan kondisi pandemi, di samping penyediaan vaksin COVID-19, diperlukan juga penyediaan obat sebagai antisipasi apabila terjadi gelombang ketiga pandemi. Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa negara, gelombang ketiga ini tentunya tidak kita harapkan terjadi di Indonesia. Namun dengan dilaporkannya kasus varian baru Omikron di Indonesia yang terus bertambah, perlu dilakukan peningkatan upaya strategis dalam penyediaan obat COVID-19. Berarti jangan lupa ngopi santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke konten, gua mau ngasih tahu ya, alhamdulillah banget kemarin itu ternyata aksi kita di Kemenkes itu mendapatkan perhatian yang luar biasa. Baik yang setuju dengan kita maupun yang nggak setuju atau merasa terganggu ya. Gue ngeliat tuh ada beberapa orang yang biasanya lapor-lapor gitu kan, tapi mereka kenapa nggak mau ngelapor ya. Jadi cuman gue di framing aja, macam-macam dah omongannya ya. Tapi nggak apa-apa, gue tunggu aja. Mudah-mudahan ada yang benar-benar mau melapor ya. Artinya supaya gue ada kesempatan untuk mengatakan semua data dan fakta kita yang kita punya. Karena kebenaran tidak takut tabayun ya, kebenaran itu tidak takut tabayun. Dan kenapa sih gue begini tuh, kenapa gitu, banyak yang framing macam-macam ya, termasuk urusan politik lah. Nggak ada urusan politik, sekali lagi gue nggak percaya sama sekali dengan yang ada sekarang ini, nggak percaya sama sekali. Belum ada partai politik atau pimpinan politik yang menyatakan anti mandatori, belum pernah ada ini sekarang. Berani ada tokoh nasional gitu, stop mandatori, nggak ada tuh. Ya, semuanya kayaknya searah di situ aja. Dan macam-macam framingnya. Ke gue nih macam-macam. Ada yang bilang gue anti micin lah. Bedain stop mandatori sama anti micin aja belum tahu, tapi ya begitulah. Kita tetap semangat ya, kita tetap semangat. Dalam perjuangan itu hal-hal seperti ini tuh wajar, biasa aja ya. Kita melakukan ini semua kan memang, wah banyak loh yang terganggu dengan apa aksi kita ini, banyak. Termasuk orang-orang yang luar biasa. Wah, bisnisnya bisa terganggu, ini bisa terganggu ya. Dan mereka punya kekuatan yang besar lah. Lu kira untungnya kecil? Wah, kalau cuman bayar influencer, bayar buzzer kecil, sayang. Endorse artis aja banyak. Alhamdulillah aja. Makanya gue tuh kalau mau minta duit mau cari duit, jadi endorses lah. Posisi gue nih posisi yang gak enak nih sekarang, tapi alhamdulillah hidup gue gak seanjing itu untuk menjilat gitu, gak seanjing itu. Andai kata gue punya sebuah kesempatan seperti yang mereka punya sekarang, paling gue ya oke lah, sini gue beli, tapi gak usah deh ya, nyuntikinnya gak usah maksa gitu. Gak apa-apa deh gue makan uang haramnya, tapi gak sampai banyak korban gitu. Paham ya maksud gue? Ya andai kata gue punya kekuasaan yang mau merampok gitu, ya sini ayo
Tapi ini nggak usah dipaksa suntikin gitu, takutnya timbul korban. Duitnya gue makan, tapi zaman sekarang ini udah duitnya dimakan, itunya disuntikin. Waduh. Dan ini ngeselin nggak sih? Iya. Dan gue sampai baru kali ini gue dijadiin konten sama orang-orang yang influencer besar, buzzer besar ya. Katanya Kokun tadi juga bikin konten tentang gue ya. Ada kok, kapan deh? Oh, terus Muannas Aidit. Wah, iya dong, buktiin kalau gue hoax. Buktikan kalau gue hoax. Atau kalian cuman fitnah gue. Gitu loh. Kenapa sih? Ya tapi nggak apa-apa ya, memang kerjaan mereka kan. Kerjaan mereka, dapat duitnya dari situ ya. Dapat duitnya dari situ ya, kita wajar aja, harap maklum kalau orang-orang yang begitu ya membuat framing, konten framing ke gue gitu. Ya buktikan gitu loh. Gue ade nggak kemana-mana gue. Ya disamain gue sama kasusnya Dr. Louis, kasusnya Jering. Lu cari dulu deh di kalau Dr. Louis itu di Mabes Polri. Lu cari Dr. Louis itu kasusnya apa gitu. Terus Jering kasusnya apa. Biar lu tahu bedanya sama gue apa gitu. Biar lu tahu bedanya Jering, Dr. Louis sama gue. Jering ditahan kasusnya apa. Dr. Louis ditahan kasusnya apa. Main sama-samain aja. Oke, nggak konten-konten gue. Nih masuk ke konten ya guys. Bismillah. Ini gue dapat dari situsnya BPOM. Siaran pers Badan POM terbitkan emergency use authorization untuk obat molnupiravir. Wow, BPOM menerbitkan emergency use authorization untuk molnupiravir. Kita berapa kali ini nyuratin BPOM ya kan? Berapa orang juga untuk tanya masalah emergency use authorization ini, nggak dijawab sama BPOM. Ini juga ngeselin lo BPOM nih. Kadang-kadang ditanyain classified, tapi dia menerbitkan ini. Apa molnupiravir? Seiring dengan perkembangan kondisi pandemi, di samping penyediaan vaksin COVID-19 diperlukan juga penyediaan obat sebagai antisipasi apabila terjadi gelombang ketiga pandemi. Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa negara, gelombang ketiga ini tentunya tidak kita harapkan terjadi di Indonesia. Namun dengan dilaporkannya kasus varian baru Omikron di Indonesia yang terus bertambah, perlu dilakukan peningkatan upaya strategis dalam penyediaan obat COVID-19. Berarti ini dari sini aja bisa menghilangkan EUA-nya micin gitu. Micin ya, kan ada obat, ada micin. Micin itu disebut ada izin penggunaan darurat karena nggak ada obatnya. Sekarang ada obatnya. Berarti kan micinnya udah nggak wajib ya? Bener nggak sih begitu? Coba kita mikir dulu. Salah satu alasannya darurat itu karena nggak ada obatnya. Belum ditemukannya obat. Ini udah ada obatnya. Micinnya masih wajib. Wah, daruratnya di Indonesia parah ya. Lucu loh BPOM ini. Pada Kamis 13 Januari 2021, Badan POM mengumumkan penerbitan Emergency Use Authorization EUA untuk obat molnupiravir. Obat molnupiravir yang disetujui berupa kapsul 200 mg yang didaftarkan oleh PT Amarox Pharma Global, diproduksi Hetero Labs Ltd India. Obat ini diindikasikan untuk pengobatan infeksi COVID-19 ringan sampai sedang pada pasien dewasa usia 18 tahun ke atas yang tidak memerlukan pemberian oksigen dan memiliki peningkatan risiko menjadi infeksi COVID-19 berat yang diberikan 2 kali sehari sebanyak 4 kapsul selama 5 hari. Nah kan berarti udah ada obatnya. Wah, keren. Berarti micinnya udah nggak darurat dong, udah ada obatnya. Kan salah satu yang membuat darurat
Karena nggak ada obat ya. Sebelumnya Badan POM telah menerbitkan EUA untuk beberapa obat COVID-19, diantaranya antivirus Favipiravir, antivirus Remdesivir, antibodi monoklonal Regdanvimab, dan kini Molnupiravir. Banyak udah obatnya nih. Molnupiravir dikembangkan oleh Merck Sharp dan Dohme MSD. Selanjutnya MSD telah memberikan voluntary licensing kepada produsen di India, salah satunya Hetero Labs Ltd India. Pemberian VL ini ditujukan untuk memenuhi akses kebutuhan suplai global dengan cepat dan tetap memperhatikan mutu serta memberikan pilihan terhadap harga yang kompetitif. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sekarang yang diawasi nama BPOM begini ya, EUA ini loh, Emergency Use Authorization. BPOM ini ada beberapa yang kita minta itu dianggap classified, itu masih kita urus ya. Kita mau cari cara untuk mendapatkan informasi itu dari BPOM, entah menggunakan ombudsman, entah apa ya. Artinya gini, dari berita ini juga gue bisa tahu bahwasanya sebenarnya EUA untuk penggunaan micin udah nggak ada mestinya, selesai, pandemi selesai. Kenapa? Obatnya sudah ada obatnya. Kalau sakit ada obatnya, terus daruratnya di mana? Kalau sakit udah, gue nggak mau debat masalahnya copet ini Omikron itu gimana. Itu ahli virus sudah pada ngomong ya, si Ibu Siti Fadila juga udah ngomong Omikron nggak berbahaya. Bahkan Dokter Indro juga udah ngomong, wah itu pemberian dari Tuhan itu Omikron, ya kan. Udah ada itu ahli-ahlinya virus sudah ngomong begitu. Cuman EUA untuk micin udah stop lah, itu pemaksaan micin ini stop mandatory, kan udah ada obatnya. Emergency Use Authorization ini kan sudah nggak berlaku berarti ya. Ini yang gue garis bawahi nih. Emergency Use Authorization untuk micin itu udah nggak berlaku. Kenapa? Sudah ada obatnya, ada banyak obatnya nih, tadi gue baca nih. Antivirus Favipiravir, antivirus Remdesivir, antibodi monoklonal Regdanvimab, dan kini Molnupiravir. Molnupiravir dikembangkan oleh Merck Sharp and Dohme MSD. Selanjutnya MSD telah memberikan voluntary licensing kepada beberapa produsen di India, termasuk salah satunya Hetero Labs. Artinya sudah ada obatnya. Kenapa masih maksa micin? Ini BPOM tolong berikan penjelasan. Pemerintah berikan penjelasan. EUA untuk micin itu karena belum ada obatnya salah satunya. Ini sekarang ada obatnya, kenapa masih? Ya, berarti pandemi udah selesai dong, udah ada obatnya. Ya dong, pandemi udah selesai, Pak. Nih, udah ada obatnya. Lebih lanjut terkait aspek efikasi, hasil uji klinis fase 3 menunjukkan Molnupiravir dapat menurunkan resiko hospitalisasi, resiko rawat inap di rumah sakit atau kematian sebesar 30% pada pasien COVID-19 derajat ringan hingga sedang, dan 24,9% pada pasien COVID-19 ringan. Nih, efikasinya masih uji klinis fase 3, dan itu udah ada obatnya, dan itu sama aja sama micin ya. Dalam mendukung ketersediaan obat COVID-19 di Indonesia, PT Amarox Pharma Global sedang melakukan persiapan produksi lokal Molnupiravir kapsul melalui teknologi transfer di fasilitas produksi Amarox Cikarang. Surat persetujuan penggunaan fasilitas produksi kapsul non beta lactam telah diterbitkan pada 3 Januari, dan setelah persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dapat dipenuhi oleh industri, maka produksi lokal direncanakan siap diproduksi pada awal Maret 2002. Hal ini semakin meningkatkan upaya kita bersama dalam mendukung kemandirian industri obat dalam negeri, terang Kepala Badan POM. Iya, bisnis ya. Bisnis. Oh. Ya. Ya. Bisnis. Enak. Gua kalau punya bisnis enak begitu ya. Gua yang ngatur jual belinya, gue suruh orang-orang wajib beli, wajib pakai. Kalau nggak, awas lu, nggak gua kasih lu bantuan sosial. Oke lah, gitu aja. Kalian mikir ya, ini beginilah BPOM kita.
Dan yang perlu digarisbawahi adalah sudah ada obatnya, mestinya mandatory micin dicabut. Itu aja dari gue. Sudah ada obatnya, resmi dari BPOM. Walaupun begini ya, tapi sudah ada obatnya katanya BPOM. Kita ikuti aturan mereka. Gue gak mau debat sama BPOM dah. Kita ikuti aturan mereka. Kenapa harus mandatori? Kenapa anak-anak masih dipaksa? Apalagi anak-anak itu, mereka tingkat kesembuhannya 99%. Dah gitu aja, mikir ya, masyarakat Indonesia mikir. Dah gitu aja ya guys, minta maaf gue kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia.